Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbulan ma ba'du. Jemaah Masjidul Ikhlas, Bapak-bapak, rahmatullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-129. Ayat yang ke-129 sampai dengan beberapa ayat berikutnya. Itu kita awali membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, ini temanya adalah petunjuk untuk orang-orang mukmin dengan mengerjakan kebaikan, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, balasan orang yang taat dan orang yang durhaka. Ayat 129 sampai 136. Kita baca, kita pelajari sama-sama ayatnya, kita belajar membacanya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat 129 kemarin kita sampai di situ. Coba Mas Toto dibaca berkata walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dibaca berkata Mas Toto. Walillahi ayat 129, nanti masuk ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru, dia memberi ampunan liman yasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia mengazab may yasha'u, siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kekal kasih sayangnya. Baik, jadi segala sesuatu itu, apa yang di langit dan di bumi, surga neraka adalah milik Allah, kekuasaan Allah. Yang punya hak mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar menyampaikan, tidak punya kemampuan apapun dalam masalah keimanan. Maka dari itu ketika Rasulullah di perang Uhud, gigi depan beliau pecah, berdarah pelipisnya. Terus seolah-olah Rasulullah itu berdoa yang isi doanya itu ingin melaknat, kontennya itu ingin melaknat. Nah kemudian hal seperti itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-128 atau dibaca terjemah bebasnya. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya.
karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi artinya ketika kita bertawakal berserah diri kepada Allah, orang zalim gak usah didoain akan belangsang sendiri, gak usah didoain, sayang. Makanya jadi ijabah, doanya diijabah, akan tetapi kan sayang Mas Toto. Betul? Nih logikanya seperti ini, Mas Toto, kayak iklan jarum 76 itu, tak kasih 3 permintaan. Ini semuanya dikabulin. 1 ingin menikah segera kayak gitu. Yang kedua rezekinya hanya ini misalnya. Terus yang ketiga ini Mas Toto baru bersengketa bertengkar sama seseorang, dendam banget kayak gitu. Mas Toto pokoknya dizolimi. Akan tetapi di saat yang sama Mas Toto ingin punya Harley Davidson yang terbaru. Ayo, mau untuk nyumpain atau untuk Harley Davidson? Ayo, terserah. Kalau nyumpain orang paling perasaannya puas aja, tapi lewat permintaan tuh. Tahan di sini Mas Toto, ya kan? Nahan itu nggak gampang loh Mas Toto. Nahan itu nggak gampang, apalagi bergejolak. Kan ingin ditumpahin. Nah, lanjut Asbabun Nuzul ayat 128 Mas Toto. Anas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami luka pada bagian wajah dan patah gigi bagian depan. Beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum akan dapat keberuntungan mereka berbuat seperti ini terhadap Rasul yang mengajak mereka untuk menyembah Tuhan mereka. Setelah itu, beliau berdoa memohon atas orang-orang yang telah melukainya itu. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Jadi kontennya doa itu seolah akan mengeluh, menyalahkan kondisi kaumnya. Dan mungkin konten doanya adalah untuk agar mereka itu binasa atau celaka. Bukan urusanmu, tugasmu kan hanya menyampaikan berdakwah serupa yang perang aja. Nah, logikanya Allah itu maha adil. Kalau orang itu zalim, nggak usah didoain juga akan nyungsep sendiri, itu sudah pasti. Nah dari sini betul-betul Pak Del, kita ngaji Al-Quran ini hatinya diberikan petunjuk, didewasakan, ya Pak Mandal ya, didewasakan, asal ikhlas saja lakukannya. Nah ikhlas itu ternyata harus ada ilmunya Mas Toto. Nggak sepanjang-panjang tiba bisa ikhlas. Orang zalim nggak usah didoain nyungsep sendiri. Nah, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, sampaikan kita berserah diri kepada Allah. Tuh, ya Allah. Kalau untuk yang mau nikah bagaimana? Ya, Rabbila tadzalni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian. Atau doanya Nabi Musa. Doanya Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, ini doa. Biar Ustaz Yuda mantap ini. Surah Al-Qasas, surah apa? Surah Al-Qasas, surah yang ke-29. Surah 28, surah Al-Qasas. Ya Allah, ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Halaman 388. Halaman 388. Baris kedua dari atas, ayat 23 dan 24. Ayo, Ustaz Yuda dibaca. Yang mantap. Ayat 23, ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Ayat 23 Bapak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, Dia itu maksudnya Nabi Musa yang masih status bujana. Status apa? jangan. Lanjut. Dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata,
apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Jadi ceritanya zaman dulu itu perekonomiannya adalah ini anaknya Nabi Syuaib. Nabi siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu sudah tua, punya dua anak perempuan. Jadi sudah tua, kerjaan menggembala kambing dan meminumkan kambing itu diurus oleh putrinya. Yang namanya perempuan kan kalah sama laki-laki. Jadi kalau udah selesai baru tuh. Nah kemudian Nabi Musa sebagai seorang bujangan yang gagah, otomatis kan ini jadi pahlawan. Ini jadi apa Mas Toto? Jadi pahlawan ceritanya. Udah deh, aku aja yang urusin. Kira-kira kan seperti itu. Ya bapak, neng. Nah, kira-kira demikian. Lanjut masuk ke ayat 24. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang engkau turunkan kepadaku. Baik, dalam kurung itu adalah tafsir. Sementara bujangan itu butuh apa Ustaz? Pasangan. Hah? Pasangan, ya kan? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuh, ujung ayat 24 itu dibacanya 7 kali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Coba Mas Toto, Rabbi ini lima langsung diterjemahkan perkataan biar berkesan. Rabbi, wahai Tuhan penciptaku, ini sungguh aku lima terhadap apa yang anzalta telah engkau turunkan ilayya kepadaku min khairin dari berupa kebaikan makanan. Ya, makanan itu kan dalam kurung bisa macam-macam itu. Lanjut. Fakir adalah orang yang membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan. Baik, lompat ayat 27. Ustaz sudah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Setelah doa itu langsung terjemah bahasa. Oke. Dia Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Langsung setelah baca itu langsung dapat salah satu dua anak perempuan Nabi Syuaib. Wah, Masya Allah. Langsung bingung itu. Wah, Ustaz, apa namanya gimana? Setelah tadinya bingung ini nyari, sekarang bingung untuk memilih. Diamalin boleh? Ya boleh lah. Diamalin boleh. Tergantung apa? Terjemahannya di tempatnya Ustaz juga dua-duanya katanya. Dua-duanya Ustaz juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ulangi Mas Toto. Dia Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Masya Allah. Ternyata kebutuhan pokok manusia itu dihandle semuanya di dalam Al-Quran. Ada Pak Haris, doanya itu ada. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Masya Allah. Itu dibaca satu ayat, dibaca bismillah biar mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kaleng-kaleng langsung berapa kali? Adat syar'i katanya itu. Alhamdulillah. Oh ini jangan diobrol doanya. Oh dapatnya susah. Alhamdulillah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa aja Pak. Benar. Betul. Karena kebaikan Nabi Musa yang nolong dengan tulus, ikhlas, akhirnya Masya Allah. Betul. Ini kontennya adalah Nabi Musa setelah ngomong kan capek Mas Toto. Gak bawa bekal lagi ceweknya, betul? Akhirnya ya lapar, ya haus, macam-macam. Akhirnya Rabbi inni lima anzalta ilayya khairin faqir. Ya Allah, aku terhadap apa yang Engkau turunkan sangat membutuhkan, macam-macam tuh. Malah terus akhirnya dilaporin ada seorang pemuda bujangan yang baik hati nolong. Akhirnya ayahandanya yakni Nabi Syuaib alaihissalam jatuh hati juga. Ya ada aja lah kronologinya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ini Pak D juga bisa itu untuk ponakan anaknya kan masih belum nikah. Sudah baca ini Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuh, ya Mas Oto ya. Ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke surah Ali Imran. Ayat yang ke-130 sekarang. Jadi kalau doa itu kontennya itu kan nggak memaksa. Kontennya nggak memaksa. Doa-doa Nabi itu kontennya adalah seperti doanya Nabi Musa. Ya Tuhanku, aku terhadap apa yang Engkau turunkan adalah orang yang sangat membutuhkan. Ya cuma itu aja. Gak minta spesifik ABCD itu. Pokoknya ungkapannya itu diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau doa standar ya Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Tapi ini kan doa khusus. Baik, ayat yang ke-130 ini temanya adalah petunjuk untuk orang-orang mukmin untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Balasan orang yang taat dan orang yang durhaka. Sekarang Pak Mandra, sebelum Pak Mandra baca saya kaitkan hubungan ayat 130 dan ayat sebelumnya. Setelah Allah memperingatkan kepada orang mukmin untuk tidak mengambil teman setia dari selain orang muslim dan menjelaskan bahwasannya mereka, yakni orang mukmin apabila bersabar dan bertakwa, tidak akan membahayakan sedikit pun usaha dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan Allah menyampaikan contoh kesabaran dan ketakwaan pada perang Badar dan perang Uhud. Ternyata dengan kesabaran dan bertakwa mengundang pertolongan Allah, turunnya malah malaikat. Benar Mas Allah? Ternyata modal utama itu adalah bertakwa dan bersabar, apapun itu. Kemudian pada ayat-ayat berikut ini Allah memperingatkan orang muslim tentang sifat keji yang melekat kepada orang Yahudi dan orang musyrik, yakni riba. Jadi riba itu adalah sudah mendarah daging untuk orang Yahudi dan orang musyrik. Lanjut Pak Mandra, ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la ta'kulu, jangan kalian memakan al-riba, harta riba, az'afan, berlipat-lipat, mudha'afatan, dilipat gandakan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Baik, di sini ayat 130 asbabun nuzul Pak Mandra. Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa orang Arab terbiasa melakukan akad jual beli jangka waktu atau kredit. Jika waktu membayarnya itu tiba, mereka ingkar, tidak mau membayar. Dengan demikian bertambah besarlah bunganya dan semakin bertambah pula jangka waktu pembayarannya. Atas praktek itu Allah menurunkan ayat ini. Baik, ini nanti dikaitkan dengan fikih tentang macam-macam riba. Ada riba nasi'ah, ada riba macam-macam lah itu. Nah itu agar kita tidak melakukan praktek-praktek seperti orang-orang Arab jahiliyah dan orang Yahudi yang mempraktekkan riba. Di sini diberikan penjelasan oleh para ulama bahwa min fahsyi sifatin lazimatin lil yahud. Ternyata riba itu adalah sifat keji yang melekat kepada orang Yahudi.
Kok kita dikibulin terus pokoknya sama orang Yahudi. Apa itu sifat keji? Adalah riba. Sehingga dalam hadis, siapa yang melakukan praktek riba, dosanya seperti menzinai. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Orang lemah harusnya ditolong, ini malah diperas. Itu orang tua harusnya dimuliakan, malah itu kejinya demikian. Ya Pak Mandra ya, orang yang lagi butuh kesulitan harusnya ditolong, malah ditindas. Orang tua harusnya dimuliakan, malah astagfirullah. Itu makanya keji. Riba itu masuk dalam dosa besar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari praktek-praktek riba. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.